Aku dihina ibu mertuaku dan keluarga suamiku. Di hari pernikahan adik ipar dan di depan semua tamu yang hadir. Namun aku tetap kuat menghadapi dan berjuang demi harga diriku dan masa depan anakku kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Putri dimanapun berada. Kali ini Putri akan bercerita yang bisa menyayat hati dan semoga bisa menjadi motivasi yang baik untuk kita semua. Sebelumnya bunda-bunda absen dulu dari daerah mana saja. Untuk yang sudah subscribe, Putri ucapkan terima kasih dan semoga selalu lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. Langit Jakarta sore itu mendung, namun hati Alisha bersinar terang. Hari ini, dia menikahi kekasihnya, Damar Wiratama. Sebuah pernikahan yang terasa seperti dongeng bagi gadis biasa seperti dirinya. Dari keluarga sederhana, seorang pegawai swasta dengan ayah pensiunan PNS dan ibu yang berjualan kue, Alisha tak pernah membayangkan bisa menyentuh kehidupan para konglomerat. Namun, cinta Damar bagai mantra yang membuyarkan semua batasan sosial. Damar, dengan segala ketegasannya di dunia bisnis, selalu lembut padanya. Dan untuk pernikahan ini, Damar telah mengatur semuanya dengan sempurna. Sebuah hotel bintang 5 di pusat kota menjadi saksi bisu pertemuan dua hati yang berbeda kasta. Alisha berdiri di depan cermin rias pengantin. Gaun putihnya bermotif renda Prancis yang rumit, dipasang dengan sempurna di tubuh mungilnya. Rambut hitam panjangnya disanggul rapi dengan mahkota berlian kecil yang merupakan hadiah dari Damar. "Kamu cantik sekali, Alisha," bisik Sari, sahabatnya yang menjadi pengiring. Alisha tersenyum, meski ada kegelisahan yang merayap di dadanya. Bukan tentang pernikahan itu sendiri, tapi tentang keluarga Damar. Selama masa pacaran, interaksinya dengan keluarga Wiratama sangat minim. Ibu Damar, Nyonya Ratih, selalu bersikap dingin. Pak Haris, sang ayah, lebih banyak diam. Dan adik Damar, Karina, selalu menyeringai sinis setiap kali bertemu. "Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja," ucap Alisha meyakinkan dirinya sendiri. Pernikahan berlangsung khidmat. Damar tampak tampan dalam setelan jas berwarna krem. Matanya berkaca-kaca saat melihat Alisha berjalan menyusuri pelaminan ditemani ayahnya. Ikrar suci mereka ucapkan dengan penuh keyakinan. Ciuman singkat yang menghiasi akhir upacara membuat para tamu bertepuk tangan. Namun, di sudut ruangan, Nyonya Ratih menyaksikan dengan bibir yang mengerucut tipis. Di sampingnya, Karina menggenggam erat gelas champagne-nya. "Lihat saja, Bu. Itu hanya awal," bisik Karina sinis. Setelah resepsi pernikahan, rangkaian acara masih berlanjut. Malam itu, keluarga besar Wiratama mengadakan acara syukuran kecil di kediaman mewah mereka di kawasan Menteng. Hanya keluarga inti dan kerabat dekat yang hadir. Alisha berganti dengan kebaya modern berwarna krem senada dengan Damar. Suasana awalnya hangat. Alisha berusaha ramah dengan semua orang, memperkenalkan dirinya, tersenyum meski lelah. Damar tak pernah lepas dari sisinya, menggenggam tangannya erat. Sampai kemudian, Karina berdiri di tengah ruangan, memegang mikrofon. "Selamat malam, semuanya. Sebagai adik dari pengantin pria, saya ingin menyampaikan sedikit sambutan." Semua mata tertuju padanya. Alisha tersenyum, mengira ini adalah sambutan manis seperti biasanya. "Saya senang kakak saya akhirnya menikah," Karina memulai. "Tapi saya juga harus jujur. Kita semua tahu, keluarga Wiratama bukan keluarga sembarangan. Kami punya nama, punya martabat, punya harta yang dijaga selama 3 generasi." Kerabat mulai saling berpandangan. Nada bicara Karina berubah. "Pernikahan ini, mungkin adalah keputusan terburuk yang pernah kakak saya buat. Menikahi seorang wanita yang bagaimana ya? Dari kalangan yang sangat berbeda dengan kita. Seorang wanita yang bahkan sebelum menikah, sudah berani meminta mahar dan mas kawin di luar batas kewajaran." Alisha merasa dadanya ditusuk sembilu. Apa maksudnya?" bisiknya pada Damar. Damar hendak berdiri, tapi tiba-tiba tangan ayahnya, Pak Haris, menggenggam pergelangannya kuat. "Duduk, Nak. Ini hanya bercandaan." "Bukan bercandaan, Ayah," sela Karina dengan senyum manis yang menusuk. "Kita semua tahu, keluarga Alisha, mereka tidak punya apa-apa. Dan tiba-tiba, setelah menikah dengan Damar, mereka mendapat rumah, mobil, dan uang dalam jumlah yang wow. Pantas saja, kalau menikah dengan anak orang kaya." Tawa kecil terdengar dari beberapa kerabat. Alisha menggigil menahan amarah.
Matanya berkaca-kaca, menatap Damar yang berusaha melepaskan diri dari genggaman ayahnya. Karina, cukup. Damar akhirnya berseru. Tapi Karina belum selesai. Oh, saya belum selesai, Kak. Saya hanya ingin semua orang tahu bahwa di keluarga ini, kami menghargai wanita yang bermartabat. Bukan wanita yang hanya melihat dompet suaminya. Nyonya Ratih kemudian berdiri dengan anggun, mengambil mikrofon dari tangan Karina. Suaranya dingin, memotong udara. Sebagai ibu dari pengantin pria, saya juga harus berbicara. Saya tidak pernah menyetujui pernikahan ini. Tapi karena Damar memaksa, kami terpaksa merestui. Namun, jangan harap Anda, Alisha, bisa mengubah keluarga ini. Anda hanya menumpang nama besar Wiratama. Ingat itu. Alisha merasa bumi berputar. Tangannya yang berada dalam genggaman Damar terasa dingin. Seluruh tubuhnya gemetar. Di pelaminan pernikahan mereka, di depan keluarga besar suaminya, dia dihina sebagai wanita matre, sebagai aib, sebagai seseorang yang tidak layak. Air matanya jatuh. Dia menatap Damar, mencari pembelaan. Damar berdiri dengan wajah merah pada menahan amarah, tapi dia seolah lumpuh di antara tekanan keluarganya. Keluarga saya hanya bercanda, sayang, ucap Damar lirih, meski nadanya ragu. Bercanda. Alisha hampir tidak bisa berkata-kata. Dadanya sesak. Di hari yang seharusnya menjadi hari terindah dalam hidupnya, dia justru merasakan penghinaan paling pahit yang pernah ada. Suasana di kediaman Wiratama berubah menjadi canggung setelah ucapan Karina dan Nyonya Ratih. Beberapa kerabat memilih untuk pulang lebih awal, menyisakan keheningan yang menyengat. Alisha masih duduk di kursi pengantin, tubuhnya kaku. Damar berdiri di sampingnya, berusaha meraih tangannya lagi, tapi Alisha menariknya perlahan. Aku ingin istirahat, ucap Alisha dengan suara bergetar. Damar mengangguk. Baik, sayang. Aku antar kamu ke kamar. Mereka berjalan melewati lorong panjang rumah besar itu. Setiap langkah terasa berat. Di setiap sudut, Alisha bisa merasakan tatapan tajam dari para asisten rumah tangga yang seolah ikut menghakiminya. Begitu sampai di kamar pengantin yang megah, Alisha langsung melepas kebaya dan duduk di tepi ranjang. Alisha, maafkan aku, kata Damar langsung berlutut di hadapannya. Aku tidak tahu mereka akan melakukan itu. Aku akan bicara dengan mereka. Alisha menatap suaminya. Kamu bilang ini bercandaan? Itu bukan candaan, Damar. Itu penghinaan. Aku tahu. Damar menghela napas. Tapi keluarga aku, mereka memang seperti itu. Mereka akan menerimamu seiring waktu. Menerimaku. Alisha menatap Damar dengan pandangan yang tidak bisa dia sembunyikan kekecewaannya. Kamu mendengar apa yang Karina katakan? Bahwa aku menikahimu karena hartamu. Bahwa aku meminta mahar yang tidak pantas. Padahal, Damar, aku bahkan tidak tahu menahu soal mahar itu. Kamu yang mengatur semuanya. Aku tahu, sayang. Aku yang salah. Aku seharusnya tidak membiarkan ayahku memberikan mahar sebesar itu tanpa memberitahu keluargaku dengan benar. Mereka pikir itu permintaan dari pihakmu. Alisha menggeleng. Bukan soal mahar. Ini soal harga diri. Mereka merendahkanku, merendahkan keluargaku di depan semua orang. Dan kamu hanya diam. Aku tidak diam. Aku mencoba menghentikan mereka, tapi ayah. Kamu bisa berteriak. Damar. Kamu bisa meninggalkan mereka. Tapi kamu hanya duduk dan membiarkan ibumu dan adikmu menghinaku. Damar terdiam. Alisha benar. Di saat yang paling kritis, dia membiarkan keluarganya merendahkan istrinya. Malam pengantin mereka berlalu tanpa kebahagiaan. Alisha tidur dengan punggung menghadap Damar. Air matanya tak henti-hentinya mengalir membasahi bantal. Damar hanya bisa menatap langit-langit kamar, memikirkan bagaimana dia bisa memperbaiki keadaan yang sudah rusak. Pagi harinya, Alisha bangun lebih awal. Dia bergegas ke kamar mandi, mencuci muka, berusaha menghapus bekas tangisan. Dia ingin segera meninggalkan rumah ini, kembali ke apartemen mereka yang baru. Tapi Damar memintanya untuk sarapan bersama keluarga. Hanya sarapan? Alisha. Aku janji akan melindungimu, ujar Damar. Alisha enggan, tapi dia tahu ini adalah ujian pertama. Jika dia menghindar, mereka akan semakin merendahkannya. Jadi dia mengangguk. Di meja makan, suasana dingin menyapa.
Nyonya Ratih dan Pak Haris sudah duduk dengan posisi di ujung meja. Karina menyantap oatmeal-nya dengan santai, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Selamat pagi, Alisha. Sapa Nyonya Ratih dengan nada datar. Kamu kelihatan kurang tidur. Apa kamu tidak nyenyak tidur di sini? Rumah kami terlalu besar untukmu. Alisha menelan ludah. Selamat pagi, Ibu. Saya tidur cukup nyenyak. Syukurlah. Potong Karina tanpa melihat Alisha. Karena mulai hari ini, kamu harus terbiasa. Ini rumah keluarga Wiratama. Bukan rumah susun di pinggiran kota yang biasa kamu tinggali. Damar menatap Karina tajam. Karina, cukup. Apa? Aku hanya bercanda. Karina tersenyum manis. Sarapan berlangsung dalam keheningan yang canggung. Alisha hanya menghabiskan setengah porsi makanannya. Perutnya mual menahan tekanan. Setelah selesai, dia langsung berdiri. Permisi, saya dan Damar akan ke apartemen, ucap Alisha sopan. Pak Haris yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Ada satu hal, Alisha. Sebagai menantu baru di keluarga ini, ada beberapa aturan. Pertama, kamu harus hadir di setiap acara keluarga. Kedua, kamu tidak boleh bekerja lagi. Keluarga Wiratama punya citra yang harus dijaga. Istri dari pewaris tunggal tidak pantas bekerja seperti orang kebanyakan. Alisha terkejut. Tapi, Pak, saya sudah bekerja sebagai desainer grafis. Itu adalah karir saya. Karir? Nyonya Ratih menyeringai. Apa yang disebut karir oleh seorang lulusan universitas negeri biasa? Itu bukan karir, itu sekadar mencari uang. Sekarang kamu sudah punya suami kaya, tidak perlu bekerja. Ibu, itu hak Alisha. Damar mencoba membela. Tidak ada hak di keluarga ini tanpa izin orang tua, potong Pak Haris tegas. Kamu pikir kami membiarkan kamu menikah dengan wanita ini tanpa konsekuensi? Damar, jika kamu ingin warisan dan posisi di perusahaan, ikuti aturan kami. Alisha merasakan getir yang luar biasa. Pernikahan yang baru sehari ini terasa seperti penjara. Dia menatap Damar, memohon dengan mata agar suaminya berbicara lebih tegas. Tapi Damar hanya menunduk. Baik, Ayah, ucap Damar lirih. Alisha merasa ada sesuatu yang hancur dalam dirinya. Dia berjalan keluar dari rumah itu dengan langkah gontai. Di dalam mobil, dia tidak bicara sepatah kata pun. Alisha, aku tahu ini sulit. Damar mencoba meraih tangannya. Kamu tidak membelaku, bisik Alisha tanpa menatapnya. Aku akan membelamu, tapi pelan-pelan. Keluarga aku sangat keras. Jika aku melawan mereka sekarang, mereka bisa mengambil segalanya. Segalanya? Alisha menoleh, matanya sembab. Maksudmu hartamu? Damar terdiam. Aku tidak menikahimu karena hartamu, Damar. Tapi jika kamu lebih memilih melindungi hartamu daripada harga diriku, mungkin kita membuat kesalahan besar. Sepanjang perjalanan menuju apartemen, keheningan kembali menyelimuti mereka. Pernikahan yang baru sehari telah menampakkan durinya. Dan Alisha tahu, ini baru permulaan. Minggu pertama pernikahan Alisha dan Damar terasa seperti berada di neraka dingin. Apartemen mewah yang menjadi tempat tinggal mereka terasa bagai sangkar emas. Damar pergi ke kantor setiap hari, sementara Alisha terjebak di rumah tanpa pekerjaan, tanpa aktivitas, hanya ditemani ponsel dan pikiran-pikiran yang mengganggu. Setiap sore, Nyonya Ratih mengirim pesan singkat yang isinya selalu sama. Besok ada acara keluarga, hadir pukul 10. Itu bukan undangan, itu perintah. Alisha tak bisa menolak. Damar memintanya untuk bersabar. Ikuti saja dulu, sayang. Biar mereka tahu kamu bukan orang yang suka melawan, ucap Damar. Maka Alisha pun hadir di setiap acara. Arisan keluarga, makan siang bersama, hingga acara amal Yayasan Wiratama. Di setiap acara, dia selalu menjadi bulan-bulanan sindiran. Pada sebuah acara arisan yang dihadiri para istri pengusaha ternama, Nyonya Ratih dengan sengaja memperkenalkan Alisha dengan cara yang merendahkan. Ini menantu saya, Alisha. Anak dari keluarga sederhana, tapi beruntung bisa menikahi anak saya. Semoga cepat belajar menjadi wanita yang pantas menyandang nama Wiratama. Tawa terkekeh dari para ibu-ibu membuat Alisha ingin sekali membanting gelas di tangannya. Tapi dia menahan diri. Dia hanya tersenyum, meski senyumnya terasa pahit. Karina selalu menjadi yang paling kejam. Adik ipar perempuan itu seolah memiliki misi untuk membuat Alisha menderita.
Di setiap kesempatan, dia akan melontarkan komentar tentang asal-usul Alisha, tentang keluarganya, tentang ketidakmampuannya berbaur dengan kelas atas. Mbak Alisha, kamu tahu mana sendok untuk salad dan mana sendok untuk sup? Atau kamu makan pakai tangan saja di rumah? Ejek Karina saat acara makan malam formal. Alisha yang sedang memegang sendok menjawab dengan tenang. Aku tahu, Karina. Aku tidak tinggal di gua. Beberapa kerabat tersenyum mendengar jawaban tajam Alisha. Tapi Karina hanya mendengus kesal. Damar yang duduk di samping Alisha hanya bisa menggenggam tangan istrinya di bawah meja. Di depan keluarganya, dia tak berani bersuara. Puncaknya terjadi pada minggu ketiga pernikahan. Damar harus melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri selama 2 minggu. Alisha tinggal sendirian di apartemen. Tapi itu tidak membuatnya bebas dari incaran keluarga Wiratama. Suatu sore, Alisha mendapat telepon dari Karina. Mbak, ayah dan ibu minta kamu datang ke rumah utama. Ada dokumen yang harus ditandatangani terkait pernikahan kamu dan kakak. Alisha curiga, tapi dia takut menolak. Dia memanggil taksi dan pergi ke rumah di Menteng itu. Begitu tiba, dia disambut oleh suasana yang sangat formal. Pak Haris dan Nyonya Rati duduk di ruang tamu, ditemani oleh seorang notaris. Karina menyeringai dari sudut ruangan. Duduklah, Alisha. Perintah Pak Haris tanpa basa-basi. Alisha duduk di sofa berhadapan dengan mertuanya. Ada apa, Pak? Ini. Pak Haris mendorong sebuah dokumen tebal ke hadapan Alisha. Perjanjian pranikah. Seharusnya kamu menandatangani ini sebelum menikah. Tapi Damar bersikeras tidak perlu. Sekarang, kami ingin kamu menandatanganinya. Alisha membaca judul dokumen itu. Perjanjian pisah harta dan pelepasan hak atas warisan keluarga Wiratama. Ini, perjanjian yang menyatakan saya tidak berhak atas harta apapun dari keluarga Wiratama. Alisha membacanya dengan hati berdebar. Tepat sekali, kata Nyonya Rati dingin. Kami tidak ingin harta keluarga yang telah kami kumpulkan selama puluhan tahun jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Kamu tidak akan mendapat 1 rupiah pun jika nanti bercerai dengan Damar. Alisha menatap dokumen itu. Tangannya gemetar. Tapi, ini perjanjian yang sangat berat. Saya bahkan tidak punya kuasa atas harta bersama jika nanti ada anak. Anak? Pak Haris tertawa kecil. Kami belum bicara tentang anak. Itu urusan lain. Yang jelas, selama kamu menikah dengan Damar, semua harta yang kamu peroleh adalah harta bersama. Tapi jika kamu menandatangani ini, kamu melepaskan hakmu. Atau kami bisa membuat perjanjian yang lebih keras. Ancam Karina. Kami bisa memastikan kamu tidak mendapat apa-apa, bahkan tidak punya hak asuh anak jika nanti bercerai. Alisha merasa dadanya sesak. Dia tahu ini adalah jebakan. Jika dia menandatangani, dia menjadi budak di keluarganya sendiri. Jika tidak, mereka akan terus menekannya. Saya ingin berbicara dengan Damar dulu, ucap Alisha berusaha tenang. Damar sedang di luar negeri, potong Nyonya Ratih. Dan ini bukan urusannya. Ini antara kamu dan keluarga kami. Tanda tangani, atau kamu akan menyesal. Alisha menatap ketiga orang di hadapannya. Pak Haris dengan wajah dinginnya, Nyonya Ratih dengan senyum sinisnya, dan Karina dengan kemenangan di matanya. Mereka ingin menghancurkannya. Dengan tangan gemetar, Alisha mengambil pulpen. Saya tidak akan menandatangani ini. Keheningan menyergap ruangan. Apa? Pak Haris mengerutkan kening. Saya tidak akan menandatangani perjanjian sepihak ini tanpa kehadiran Damar dan tanpa nasihat hukum. Kata Alisha dengan suara yang berusaha dia kuatkan. Ini adalah hak saya sebagai istri. Dan jika keluarga Wiratama menghormati hukum, mereka tahu perjanjian pranikah tidak sah jika ditandatangani setelah pernikahan tanpa persetujuan kedua belah pihak. Nyonya Rati berdiri, wajahnya merah padam. Beraninya kamu. Di rumah ini, kamu tidak punya hak. Saya adalah istri Damar. Alisha berdiri, meski lututnya gemetar. Saya punya hak untuk dilindungi. Jika keluarga ini tidak bisa memberi saya perlindungan, setidaknya saya akan melindungi diri saya sendiri. Dia melangkah menuju pintu, tapi Karina menghadangnya. Kamu pikir kamu siapa? Alisha? Kamu hanya wanita murahan yang kebetulan dinikahi kakakku. Kami bisa membuatmu hidup sengsara. Alisha menatap Karina dengan mata yang mulai berbinar karena menahan tangis. Kalian sudah membuatku sengsara sejak hari pernikahanku.
Dia mendorong tubuh Karina dengan lembut dan berjalan keluar dari rumah itu. Begitu sampai di jalan, dia berlari kecil ke arah jalan raya untuk mencari taksi. Baru setelah duduk di dalam taksi, air matanya jatuh tak terbendung. Dia menelepon Damar, tapi sambungan tidak tersambung. Dia mencoba lagi dan lagi, namun tidak ada jawaban. Untuk pertama kalinya, Alisha merasa benar-benar sendirian dalam pernikahannya. Damar kembali dari perjalanan bisnisnya 2 hari setelah insiden dokumen perjanjian. Alisha sudah menunggunya di apartemen dengan mata yang masih sembab karena menangis. Damar langsung mengetahui ada yang tidak beres. "Alisha, ada apa?" tanyanya panik. Alisha menceritakan semuanya. Tentang panggilan ke rumah utama, tentang perjanjian pranikah, tentang ancaman Karina. Damar mendengarkan dengan wajah yang berubah dari pucat menjadi merah. "Mereka melakukan itu di belakangku." Tinju Damar membentak meja. "Aku bilang aku tidak akan menandatangani tanpa kehadiranmu," kata Alisha lirih. "Kamu benar." Damar merangkul istrinya. "Aku akan bicara dengan mereka. Aku tidak akan membiarkan mereka memperlakukanmu seperti ini." Keesokan harinya, Damar pergi ke rumah utama sendirian. Alisha ingin ikut, tapi Damar melarangnya. "Biarkan aku yang berhadapan dengan mereka. Aku harus menunjukkan bahwa aku berpihak padamu." Di rumah utama, Damar menghadapi orang tuanya dan adiknya dengan kemarahan yang selama ini dia pendam. "Ayah, Ibu, bagaimana kalian bisa melakukan itu di belakangku?" Damar berdiri di tengah ruang keluarga. "Memaksanya menandatangani perjanjian tanpa kehadiranku? Itu ilegal." "Ilegal?" Pak Haris tertawa dingin. "Tidak ada yang ilegal di rumah ini. Kami hanya melindungi harta keluarga." "Kamu terlalu naif, Damar. Wanita itu hanya ingin hartamu." "Alisha bukan wanita seperti itu." "Oh, tentu saja," sela Karina sambil bersandar di sofa. "Dia begitu polosnya sampai tidak tahu bahwa mahar dan mas kawinnya berasal dari uang keluarga kita. Dia terima saja rumah, mobil, dan uang tunai miliaran rupiah. Tidak pernah menolak, kan?" Damar terdiam. Fakta itu memang benar. Alisha tidak pernah menolak semua pemberian itu. Tapi dia tahu, istrinya bukan tipe orang yang materialistis. "Itu karena dia tidak tahu," kata Damar. "Aku yang mengatur semuanya." "Kamu yang bodoh, Damar," Nyonya Rati berkata dingin. "Kami sudah memperingatkanmu sebelum menikah. Tapi kamu memaksa. Sekarang lihat, wanita itu sudah mulai menunjukkan wajah aslinya. Menolak menandatangani perjanjian? Itu bukti dia ingin harta kita. Atau mungkin dia sedang mencari nasihat hukum." Timpal Pak Haris. "Kurasa dia lebih pintar dari yang kita kira. Mungkin dia sengaja menikah denganmu untuk kemudian menggugat cerai dan mengambil setengah hartamu." Damar merasakan amarah yang membuncah. "Berhenti. Kalian tidak mengenal Alisha. Dia wanita baik yang tidak pernah meminta apapun dariku." "Wanita baik." Karina berdiri, mendekati kakaknya. "Kakak, buka matamu. Wanita baik tidak akan langsung menolak perjanjian pranikah. Wanita baik akan patuh pada keluarga suaminya. Tapi Alisha, dia bahkan berani berkata bahwa dia akan melindungi dirinya sendiri. Itu adalah ancaman, Kak." "Itu bukan ancaman, itu pembelaan diri karena kalian menekannya." "Cup." Pak Haris berdiri, suaranya menggema di ruangan besar itu. "Dengar, Damar. Kamu adalah anakku satu-satunya. Kamu akan mewarisi seluruh kerajaan bisnis ini. Tapi itu semua dengan syarat. Kamu harus bisa mengendalikan istrimu. Jika Alisha tidak mau menandatangani perjanjian itu, maka tidak akan ada warisan untukmu. Aku akan memberikan segalanya kepada Karina." Karina tersenyum puas. Damar menatap ayahnya tidak percaya. "Ayah serius?" "100%. Aku tidak akan membiarkan wanita asing menguasai harta yang aku kumpulkan dengan susah payah." Damar pulang ke apartemen dengan langkah berat. Alisha melihat raut wajahnya dan tahu bahwa pertemuan itu tidak berjalan baik. "Mereka tidak mau berubah," kata Damar lesu. "Mereka bahkan mengancam akan mencabut warisanku jika kamu tidak menandatangani perjanjian itu." Alisha menunduk. "Jadi, apa yang akan kita lakukan?" Aku tidak tahu, Alisha. Aku tidak bisa kehilangan warisan itu. Bukan karena aku serakah, tapi karena itu adalah tanggung jawabku. Perusahaan itu mempekerjakan ribuan orang.
Jika itu jatuh ke tangan Karina dan suaminya yang tidak kompeten, semuanya akan hancur. Alisha menatap Damar lama. Jadi, kamu memintaku untuk menandatanganinya. Tidak. Aku tidak memintamu melakukan apapun. Aku ingin kita mencari jalan keluar bersama. Jalan keluar. Alisha tersenyum pahit. Damar, mereka tidak memberiku jalan keluar. Mereka memberiku pilihan, tunduk atau dihancurkan. Aku akan melindungimu. Kamu tidak bisa melindungiku dari mereka, Damar. Setiap kali kamu pergi, mereka akan menyerangku lagi. Dan kamu selalu bilang kita harus bersabar. Tapi berapa lama? Sampai aku kehilangan harga diriku sepenuhnya. Damar tidak bisa menjawab. Alisha benar. Selama ini dia selalu meminta istrinya bersabar, sementara dia sendiri tidak pernah cukup berani untuk melawan keluarganya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Alisha tidur di ruang tamu. Damar tidak berani memaksanya masuk ke kamar. Dia hanya bisa duduk di tepi ranjang, merenungi kegagalannya sebagai suami. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Damar pergi bekerja, Alisha di rumah, dan tekanan dari keluarga Wiratama semakin menjadi-jadi. Setiap hari, ada saja pesan atau telepon dari Karina atau Nyonya Ratih yang isinya menghina atau memerintah. Namun, di tengah tekanan itu, Alisha menemukan kekuatan yang tidak dia sadari sebelumnya. Dia mulai membaca buku-buku tentang hukum pernikahan dan hak-hak istri. Diam-diam, dia menghubungi seorang pengacara yang direkomendasikan oleh sahabatnya, Sari. Pengacara itu bernama Bu Ratna, seorang wanita tangguh yang sudah malang melintang menangani kasus-kasus perceraian dan sengketa harta gono gini. Menurut cerita ibu, ada beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan keluarga suami ibu, ujar Bu Ratna setelah mendengarkan cerita Alisha. Pertama, pemaksaan menandatangani perjanjian pranikah setelah pernikahan tanpa persetujuan kedua belah pihak adalah tidak sah. Kedua, ancaman pencabutan warisan sebagai bentuk tekanan psikologis bisa dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga secara psikis. Kekerasan dalam rumah tangga? Alisha terkejut. Apa itu bisa? Bisa. Undang-undang PKDRT tidak hanya mengakui kekerasan fisik, tapi juga psikis. Penghinaan, ancaman, dan tindakan yang merendahkan martabat termasuk di dalamnya. Alisha merenung. Selama ini dia merasa hanya diperlakukan tidak adil, tapi tidak pernah menyadari bahwa apa yang dia alami adalah kekerasan. Tapi, Bu, saya tidak ingin bercerai, ucap Alisha pelan. Saya masih mencintai suami saya. Bu Ratna mengangguk. Saya mengerti. Tapi saya harus jujur, Ibu Alisha. Jika ibu tidak mengambil tindakan tegas sekarang, tekanan ini tidak akan pernah berhenti. Keluarga suami ibu sudah menunjukkan bahwa mereka tidak menghormati ibu sebagai individu. Mereka hanya melihat ibu sebagai ancaman. Alisha pulang dengan kepala penuh pertimbangan. Dia tidak ingin konfrontasi, tapi dia juga tidak bisa terus-menerus menjadi korban. Dia memutuskan untuk berbicara dengan Damar dengan cara yang lebih serius. Malam itu, setelah Damar pulang, Alisha menyiapkan makan malam. Mereka duduk berhadapan di meja makan. Damar, aku sudah berbicara dengan pengacara. Alisha membuka percakapan. Damar menghentikan sendoknya. Pengacara? Untuk apa? Untuk melindungi diriku. Dan juga untuk melindungi kita. Damar meletakkan sendoknya. Wajahnya berubah tegang. Alisha, apakah kamu akan menuntut cerai? Tidak. Aku tidak ingin menceraikanmu. Tapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam tekanan seperti ini. Pengacaraku bilang, apa yang dilakukan keluargamu bisa dikategorikan sebagai kekerasan psikis. Kekerasan? Damar mengerutkan kening. Itu terlalu berlebihan. Apa kamu tidak mendengar apa yang Karina katakan padaku? Atau ibumu? Mereka menghinaku di depan orang banyak. Mereka memaksaku menandatangani dokumen di belakangmu. Mereka mengancam akan mengambil hak asuh anakku jika aku bercerai. Itu semua adalah kekerasan, Damar. Damar terdiam. Selama ini dia selalu menganggap semua itu sebagai drama keluarga yang biasa terjadi di kalangan orang kaya. Tapi mendengar Alisha menyebutnya sebagai kekerasan, sesuatu bergetar dalam dirinya. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Damar akhirnya. Aku ingin kamu berdiri di sisiku. Bukan diam-diam, tapi secara terbuka. Aku ingin kita berdua pergi ke rumah orang tuamu dan mengatakan bahwa kita adalah satu kesatuan. Bahwa jika mereka menghinaku,
berarti mereka menghinamu. Jika mereka menekanku, berarti mereka menekan kita berdua. Damar menghela napas panjang. Alisha, kamu tidak tahu orang tuaku. Mereka tidak akan terpengaruh dengan pernyataan seperti itu. Maka kita harus punya konsekuensi. Jika mereka terus menekan, kita akan mengambil tindakan hukum. Tindakan hukum? Terhadap keluargaku sendiri. Damar geleng-geleng kepala. Itu terlalu ekstrim. Lebih ekstrim dari mereka menghancurkan harga diriku. Alisha menatap Damar dengan mata yang teduh tapi penuh tekad. Damar, aku mencintaimu. Tapi cinta tidak bisa bertahan jika salah satu dari kita terus-menerus dikorbankan. Malam itu berakhir tanpa kesepakatan. Damar masih ragu. Tapi untuk pertama kalinya, dia melihat istrinya bukan sebagai wanita lemah yang perlu dilindungi, tapi sebagai pribadi yang kuat dengan prinsip yang teguh. Puncak ketegangan terjadi 2 minggu kemudian. Keluarga Wiratama mengadakan acara besar untuk merayakan ulang tahun pernikahan ke-35 Pak Haris dan Nyonya Ratih. Acara itu digelar megah di ballroom Hotel Bintang 5 dengan ratusan tamu dari kalangan pebisnis, politisi, dan selebritas. Damar dan Alisha diwajibkan hadir. Sebelum berangkat, Damar berjanji pada Alisha, aku tidak akan meninggalkan sisimu malam ini. Apapun yang terjadi, kita bersama. Alisha hanya mengangguk. Dia mengenakan gaun elegan berwarna biru dongker yang sederhana namun anggun. Tidak berlebihan, tapi tetap menonjolkan kecantikan alaminya. Begitu tiba di acara, Alisha bisa merasakan hawa dingin yang menyambut. Nyonya Ratih menyambut tamu dengan senyum lebar, tapi saat matanya bertemu dengan Alisha, senyum itu langsung memudar. Ah, menantu saya datang, ucap Nyonya Ratih dengan suara yang cukup keras untuk didengar beberapa tamu di sekitarnya. Akhirnya muncul juga. Saya kira dia malu untuk datang. Alisha tersenyum tipis. Selamat ulang tahun pernikahan, Ibu. Damar mengecup tangan ibunya. Selamat, Bu. Mereka masuk ke dalam ballroom. Alisha merasakan tatapan dari berbagai arah. Beberapa wanita dari kalangan atas menatapnya dengan sinis, sementara yang lain hanya penasaran. Karina segera mendekat. Mbak Alisha, kamu tahu, acara ini dihadiri oleh tamu-tamu penting. Jadi tolong jaga sikap. Jangan sampai kamu mempermalukan keluarga. Aku selalu menjaga sikap, Karina, jawab Alisha tenang. Damar menggenggam tangan Alisha erat. Karina, cukup. Karina mengangkat alis. Oh, kakak sekarang jadi pelindung setia ya? Lucu. Acara berlangsung dengan serangkaian sambutan. Pak Haris memberikan pidato tentang perjalanan panjang pernikahannya. Kemudian, giliran Damar sebagai putra sulung untuk memberikan sambutan. Saat Damar naik ke panggung, suasana menjadi hening. Damar memulai dengan ucapan selamat untuk orang tuanya. Tapi kemudian, dia melakukan sesuatu yang tidak diduga siapapun. Ayah dan ibu, saya ingin memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan sesuatu yang penting, kata Damar dengan suara yang mantap. Saya tahu, dalam beberapa bulan terakhir, ada ketegangan dalam keluarga kita terkait pernikahan saya dengan Alisha. Nyonya Ratih dan Pak Haris saling berpandangan. Karina menyipitkan mata. Saya ingin menyatakan di depan semua orang di sini, bahwa Alisha adalah istri saya. Dia bukan ancaman bagi keluarga ini. Dia bukan wanita perebut harta. Dia adalah wanita yang saya cintai, dan dia adalah bagian dari keluarga Wiratama. Kerumunan mulai berbisik. Alisha menatap Damar dengan mata berkaca-kaca. Ini adalah pembelaan yang selama ini dia nantikan. Oleh karena itu, Damar melanjutkan, saya minta kepada seluruh keluarga untuk menerima Alisha sebagaimana mestinya. Dan jika ada yang masih merasa bahwa Alisha tidak layak menjadi bagian dari keluarga ini, maka itu berarti mereka tidak menerima pilihan saya. Dan jika itu terjadi, saya akan memilih untuk bersama istri saya. Ruangan menjadi hening. Pak Haris berdiri dengan wajah merah padam. Nyonya Ratih tampak seperti akan meledak. Karina sudah melangkah ke arah panggung. Kakak, apa yang kamu lakukan? Desis Karina. Aku menyatakan kebenaran, jawab Damar tegas. Pak Haris kemudian berdiri dan mengambil mikrofon dari MC. Maaf, tamu-tamu sekalian. Tampaknya anak saya sedang tidak sehat. Mohon doanya. Alisha merasa ada yang tidak beres. Tapi sebelum dia bisa bergerak, Pak Haris sudah turun dari panggung dan berjalan ke arahnya. Kamu, bisik Pak Haris dengan mata menyala. Kamu yang mengatur ini.
Kamu yang membuat anak saya memberontak di depan umum. Pak, saya tidak menyuruh Damar melakukan apapun, kata Alisha tenang. Kamu berbohong, bentak Nyonya Ratih yang tiba-tiba muncul di samping suaminya. Kamu adalah ular berbisa yang masuk ke keluarga kami. Aku tahu dari awal kamu punya niat jahat. Kerumunan mulai menonton. Adegan memalukan ini terjadi di depan ratusan orang. Tapi kali ini, Alisha tidak akan diam. Dengan suara yang cukup keras untuk didengar oleh mereka yang terdekat, Alisha berkata, "Ibu, Ayah, saya sudah berusaha bersabar. Saya sudah berusaha menjadi menantu yang baik. Tapi kalian terus-menerus menghina dan merendahkan saya. Hari ini, di depan semua orang, saya ingin bertanya, apa kesalahan saya yang sebenarnya? Apakah karena saya miskin? Apakah karena saya tidak sekaya kalian? Beraninya kamu bicara seperti itu pada orang tuamu," bentak Karina. "Mereka bukan orang tuaku." Alisha menatap Karina dengan tajam. "Orang tuaku adalah orang-orang yang mengajarkanku sopan santun, bukan merendahkan orang lain. Orang tuaku adalah orang-orang yang bangga padaku apa adanya, bukan mempermalukanku di depan umum. Jika keluarga ini menganggap saya tidak pantas, maka mungkin saya memang tidak pantas menjadi bagian dari keluarga yang tidak menghargai martabat manusia." Pak Haris mengangkat tangannya seolah akan menampar Alisha. Tapi Damar tiba-tiba berdiri di antara mereka. "Ayah, jangan," bentak Damar. Ruangan menjadi sunyi. Tamu-tamu terpaku melihat drama keluarga yang terjadi di depan mata mereka. Pak Haris menurunkan tangannya, tapi matanya tetap menyala. "Kamu keluar dari acara ini," bisik Pak Haris pada Alisha. "Kamu tidak pantas berada di sini." Alisha menatap Damar. Suaminya mengangguk. "Kita pulang." Mereka berjalan meninggalkan ballroom diikuti oleh bisik-bisik tamu. Di luar, Alisha akhirnya menangis. Tangis yang selama ini dia tahan akhirnya pecah. "Aku minta maaf, Alisha," ucap Damar memeluknya erat. "Aku seharusnya melakukan ini sejak awal." "Kita sudah melakukannya sekarang," bisik Alisha di antara isak tangisnya. "Tapi ini baru awal, Damar. Mereka tidak akan tinggal diam." Damar mengusap rambut istrinya. "Biarkan mereka. Mulai sekarang, aku akan bersamamu dalam segala hal." Tindakan Damar dan Alisha meninggalkan acara ulang tahun pernikahan orang tua Damar menjadi gunjingan utama di kalangan elit Jakarta. Dalam hitungan jam, cerita itu menyebar dengan berbagai versi. Ada yang membela Alisha, ada pula yang menghujatnya. Namun yang lebih berat adalah dampak langsungnya. Keesokan harinya, Damar mendapat telepon dari ayahnya. "Kamu dipecat dari posisi direktur operasional," kata Pak Haris dingin. "Mulai hari ini, kamu tidak punya wewenang apapun di perusahaan. Kartu kredit dan semua fasilitas keluarga akan kami blokir. Kamu ingin bersama istrimu? Silakan. Tapi jangan harap kami akan membiayai hidupmu." Sebelum Damar sempat menjawab, sambungan telepon terputus. Damar mencoba menelepon kembali, tapi tidak diangkat. Alisha yang mendengar pembicaraan itu dari kejauhan mendekati suaminya. "Apa yang terjadi?" Damar duduk lemas di sofa. "Mereka memecatku. Mereka memblokir semua fasilitasku. Aku tidak punya akses ke perusahaan, tidak punya uang, tidak punya apa-apa." Alisha duduk di sampingnya. "Kita masih punya apartemen ini, kan?" Damar menggeleng. "Apartemen ini atas nama keluarga. Mereka pasti akan mengambilnya juga." Alisha merasakan dingin menjalar di punggungnya. Mereka benar-benar tidak punya apa-apa. Damar hanya memiliki tabungan pribadi yang jumlahnya terbatas. "Aku bisa bekerja lagi," kata Alisha berusaha tegar. "Sebagai desainer grafis, aku bisa freelancer." "Alisha, ini salahku," Damar menunduk. "Aku seharusnya tidak memprovokasi mereka di depan umum." "Kamu membelaku, Damar. Itu bukan kesalahan. Itu adalah hal yang benar. Tapi lihatlah hasilnya. Kita kehilangan segalanya." "Kita tidak kehilangan segalanya," Alisha menggenggam tangan Damar. "Kita masih punya satu sama lain. Dan itu lebih berharga dari semua harta mereka." Damar menatap istrinya. Di tengah kehancuran, Alisha masih bisa tersenyum. Itulah kekuatan yang selama ini dia abaikan. Hari-hari berikutnya berat. Kartu kredit Damar diblokir. Akses ke rekening bersama yang dikelola keluarga juga ditutup. Apartemen mereka dikunci oleh pengelola atas perintah Pak Haris.
Damar dan Alisha terpaksa pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta yang disewa oleh Alisha dari tabungannya. Dari apartemen mewah di kawasan elit, mereka kini tinggal di rumah petak berukuran 3x4 meter dengan dinding yang mulai mengelupas. Alisha membersihkan rumah itu dengan sabar. Dia menggantungkan gorden tipis untuk memberikan kesan hangat. Aku minta maaf, Alisha, Damar berkata untuk kesekian kalinya. Berhentilah minta maaf. Alisha tersenyum. Kita mulai dari awal. Tidak apa-apa. Damar mulai mencari pekerjaan. Tapi sebagai mantan direktur operasional konglomerat, dia terlalu overqualified untuk posisi biasa, namun juga dianggap terkontaminasi oleh perusahaan-perusahaan besar karena konflik dengan keluarganya. Sementara itu, Alisha mulai menerima pesanan desain grafis dari teman-temannya. Penghasilannya kecil, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di tengah kesulitan mereka, serangan dari keluarga Wiratama tidak berhenti. Karina dan Nyonya Rati menyebarkan isu bahwa Damar telah dicuci otak oleh istrinya. Mereka menyebut Alisha sebagai penghancur keluarga dan wanita iblis. Media sosial dipenuhi komentar negatif tentang Alisha. Akun-akun anonim menyerangnya setiap hari. Beberapa mantan kolega Damar menghindari mereka karena takut bersinggungan dengan keluarga Wiratama. Namun di tengah semua itu, ada secercah harapan. Ibu Alisha, yang selama ini tinggal di kampung, datang ke Jakarta untuk memberi dukungan. Nak, hidup tidak selalu mulus, ucap ibunya sambil mengelus rambut Alisha. Kamu sudah menikah dengan pilihanmu. Dan kamu telah membuktikan bahwa kamu bukan wanita yang mereka tuduhkan. Itu sudah cukup. Alisha menangis di pangkuan ibunya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, dia merasa aman. Hidup di rumah kontrakan kecil mengajarkan banyak hal pada Damar dan Alisha. Damar, yang terbiasa dengan kemewahan, kini belajar mencuci piring, mengepel lantai, dan memasak nasi goreng sederhana. Aku tidak pernah membayangkan akan seperti ini, ucap Damar suatu malam sambil membersihkan kamar mandi. Alisha tertawa. Ini yang namanya kehidupan nyata, Damar. Bukan kehidupan di Menara Gading. Damar tersenyum. Ada kedamaian di hati yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Jauh dari tekanan keluarga, jauh dari tuntutan menjadi pewaris sempurna, dia bisa menjadi dirinya sendiri. Setelah beberapa bulan berjuang, Damar akhirnya mendapat pekerjaan sebagai konsultan bisnis di sebuah perusahaan menengah. Gajinya tidak sebanding dengan pendapatannya dulu, tapi cukup untuk menyewa rumah kontrakan yang lebih layak. Alisha juga mulai mengembangkan bisnis desain grafisnya. Dengan bantuan Sari, dia mulai mendapatkan klien dari luar kota. Namanya perlahan dikenal sebagai desainer yang handal dengan harga terjangkau. Mereka berdua mulai bisa bernapas lega. Namun, bayangan keluarga Wiratama masih membayangi. Suatu hari, Damar mendapat undangan pernikahan sepupunya. Alisha membaca undangan itu dengan perasaan campur aduk. Kita harus datang? Tanya Alisha. Terserah kamu. Jika kamu merasa tidak siap, kita tidak usah datang. Alisha berpikir sejenak. Kita datang. Aku tidak ingin lari dari mereka selamanya. Mereka pun datang ke pernikahan itu. Alisha memilih gaun sederhana berwarna pastel. Damar mengenakan jas yang sudah agak longgar karena tubuhnya yang lebih kurus dari sebelumnya. Begitu tiba, mereka langsung menjadi pusat perhatian. Keluarga Wiratama duduk di barisan depan, dekat dengan keluarga pengantin. Nyonya Rati menatap Alisha dengan mata yang masih menyimpan kebencian. Karina mendekati mereka dengan senyum manis yang palsu. Oh, Kak Damar, Mbak Alisha. Akhirnya kalian muncul juga. Saya kira kalian malu untuk datang. Kami tidak punya alasan untuk malu, jawab Alisha tenang. Oh, tentu saja. Karina tertawa kecil. Bagaimana kehidupan di kontrakan? Saya dengar kakak sekarang jadi konsultan kecil-kecilan. Kasihan sekali. Kami baik-baik saja. Damar memotong dingin. Selama acara, Alisha dan Damar berusaha menjaga jarak dari keluarga besar. Mereka duduk di pojok ruangan, berbincang dengan sepupu-sepupu yang masih bersikap netral. Saat acara makan, Pak Haris tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah mereka. Seluruh ruangan seolah menahan napas. Damar, sapa Pak Haris dingin. Kami pikir kamu sudah sadar. Ternyata kamu masih keras kepala. Ayah, ini bukan tempatnya, kata Damar. Tidak ada tempat yang tidak pantas untuk ayahmu. Pak Haris menatap Alisha. Kamu, wanita.
Kamu telah menghancurkan anakku. Kamu membuatnya kehilangan masa depannya. Apakah kamu puas? Alicia berdiri. Matanya menatap mertuanya dengan tenang. Pak, dengan hormat, saya tidak menghancurkan siapapun. Damar membuat pilihannya sendiri. Sama seperti saya membuat pilihan saya. Jika keluarga ini merasa kehilangan karena pilihan itu bukan kesalahan kami. Beraninya, bentak Pak Haris. Ayah. Damar berdiri di samping Alicia. Cukup. Ini acara pernikahan. Hormatilah tuan rumah. Beberapa kerabat mulai menengahi. Tuan rumah, Paman Damar, mendekat dan membawa Pak Haris menjauh. Alicia dan Damar duduk kembali, tangan mereka saling menggenggam erat. Setelah acara selesai, mereka berjalan keluar bersama. Di parkiran, Nyonya Ratih menghadang mereka. Kamu pikir kamu menang, Alicia? Bisik wanita itu dengan mata menyala. Kamu belum menang. Damar akan segera sadar bahwa kamu tidak sebanding dengan keluarganya. Dan saat itu terjadi, kamu akan ditinggalkan sendirian. Alicia tersenyum tipis. Ibu, saya tidak pernah berpikir tentang menang atau kalah. Saya hanya ingin hidup damai dengan suami saya. Jika ibu tidak bisa menerima itu, mungkin ibu yang perlu merenungkan apa arti keluarga sebenarnya. Nyonya Ratih terdiam. Alicia dan Damar berjalan ke mobil kecil mereka, sebuah mobil bekas yang mereka beli dari tabungan bersama. Di dalam mobil, Damar menggenggam tangan Alicia. Kamu luar biasa. Alicia menghela napas. Aku hanya lelah, Damar. Tapi aku tidak akan menyerah. 3 bulan kemudian, kehidupan Damar dan Alicia mulai stabil. Damar bekerja dengan baik di perusahaannya. Alicia bahkan mulai mendapat proyek dari klien-klien besar. Mereka pindah ke apartemen sederhana yang lebih nyaman. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mengganggu Alicia. Sejak beberapa minggu terakhir, dia merasa Damar sering pulang larut. Suaminya juga sering menerima telepon yang dijawabnya di luar apartemen. Suatu malam, Alicia memutuskan untuk membuka pembicaraan. Damar, ada apa denganmu akhir-akhir ini? Tanya Alicia lembut. Damar menghela napas panjang. Dia duduk di samping Alicia. Aku sebenarnya tidak mau memberitahumu karena takut kamu khawatir. Tapi aku sudah tidak bisa menyimpannya lagi. Ceritakan. Beberapa minggu lalu, aku dihubungi oleh seorang pegawai lama di perusahaan ayahku. Dia memberitahu bahwa ada kejanggalan dalam laporan keuangan perusahaan selama beberapa tahun terakhir. Alicia mengerutkan kening. Kejanggalan apa? Ada aliran dana ke rekening pribadi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jumlahnya sangat besar. Dan yang memiliki akses ke rekening itu adalah Karina dan suaminya, Andre. Alicia terkejut. Maksudmu, mereka mencuri uang perusahaan? Sepertinya begitu. Dan bukan hanya itu. Mereka juga terlibat dalam proyek fiktif yang nilainya mencapai ratusan miliar. Uangnya mengalir ke perusahaan cangkang milik Andre. Alicia duduk terdiam. Jadi selama ini mereka menuduhku sebagai perebut harta, padahal mereka sendiri yang menguras harta keluarga. Tampaknya begitu, Damar menunduk. Aku sudah mengumpulkan bukti-bukti. Tapi aku ragu, Alicia, ini keluargaku. Jika aku mengungkapkan ini, semuanya akan hancur. Damar, mereka sudah menghancurkan kita. Mereka menghinaku, mereka memecatmu, mereka mengambil hak kita. Dan di balik itu semua, merekalah yang bersalah. Tapi ayah dan ibu, mereka pasti akan hancur jika tahu. Alicia menggenggam tangan Damar. Mereka berhak tahu kebenaran. Dan kamu, sebagai pewaris yang bertanggung jawab, memiliki kewajiban untuk melindungi perusahaan yang mempekerjakan ribuan orang. Jika kamu diam, pencurian ini akan terus berlanjut. Damar menatap istrinya. Di matanya ada pertarungan batin yang berat. Tapi Alicia benar. Diam bukanlah solusi. Keesokan harinya, Damar menghubungi seorang teman yang bekerja di kantor akuntan publik ternama. Mereka mulai melakukan audit independen terhadap laporan keuangan perusahaan Wiratama Group. Proses itu tidak mudah. Karina dan Andre mulai curiga. Mereka mencoba menghubungi Damar dengan berbagai cara, dari ancaman hingga bujukan. Kakak, kita keluarga, kata Karina dalam sebuah telepon. Kamu tidak akan melakukan ini pada adikmu sendiri, kan? Keluarga tidak mencuri dari keluarga, Karina, jawab Damar dingin. Aku tidak mencuri.
Itu semua investasi yang gagal. Investasi ke rekening pribadimu? Aku punya buktinya. Karina, berhentilah berbohong. Karina terdiam. Kemudian, suaranya berubah menjadi dingin. Jika kamu mengungkapkan ini, kamu akan menghancurkan ayah dan ibu. Kamu tega. Kalian yang menghancurkan mereka dengan perbuatan kalian sendiri. Telepon ditutup. Damar tahu, ini adalah perang terbuka. Dengan bukti-bukti yang sudah terkumpul, Damar memutuskan untuk menghadap orang tuanya. Dia tidak sendirian. Alisha ada di sampingnya, dan mereka membawa akuntan independen serta pengacara. Pertemuan itu diadakan di rumah utama Menteng. Suasana tegang. Pak Haris dan Nyonya Rati duduk di sofa utama. Karina dan Andre ada di samping mereka. Wajah Karina pucat, sementara Andre gelisah. Apa ini, Damar? Tanya Pak Haris dengan suara berat. Kamu datang dengan rombongan seperti mau menggerebek rumah sendiri. Ayah, Ibu, Damar mulai. Saya datang ke sini bukan untuk menggerebek. Saya datang untuk menyampaikan kebenaran. Dia membuka laptopnya dan menampilkan laporan audit. Satu persatu, aliran dana ilegal diperlihatkan. Rekening-rekening atas nama Karina dan Andre yang menerima transfer dari rekening perusahaan. Proyek-proyek fiktif yang dibiayai oleh Wiratama Group. Perusahaan cangkang yang mengalirkan uang kembali ke kantong pribadi Andre. Pak Haris menyaksikan dengan wajah yang berubah dari marah menjadi pucat. Nyonya Ratih menutup mulutnya dengan tangan. Karina, Andre, apa benar ini? Suara Pak Haris bergetar. Karina tidak bisa menjawab. Andre menunduk dalam-dalam. Kami hanya mengambil hak kami. Karina akhirnya berbicara dengan suara parau. Kami tahu ayah akan memberikan segalanya pada Damar. Jadi kami mengambil bagian kami sekarang. Bagian kalian. Pak Haris berdiri, suaranya menggema. Ini adalah pencurian. Kalian mencuri dari perusahaan yang saya bangun dari nol. Ayah memberikan segalanya pada Damar. Karina berteriak, matanya merah. Sejak kapan saya diperhitungkan? Saya hanya anak perempuan yang akan dinikahkan dengan orang yang ayah pilih. Saya tidak punya hak atas apapun. Jadi ya, saya mengambilnya. Nyonya Ratih memeluk Karina yang mulai menangis. Karina, kamu seharusnya bicara padaku, bukan mencuri. Bicara? Ibu selalu membela Damar. Ibu membenci Alisha karena dia merebut Damar, tapi ibu tidak pernah peduli padaku. Ruangan menjadi hiruk-pikuk. Pak Haris duduk lemas. Nyonya Ratih menangis. Andre hanya bisa diam. Damar berdiri di tengah kekacauan itu. Ayah, Ibu, saya tidak datang ke sini untuk menghancurkan keluarga. Saya datang untuk menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Pak Haris menatap putranya. Apa yang kamu mau, Damar? Karina dan Andre harus mengembalikan semua uang yang telah mereka ambil. Jika tidak, saya akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Tapi saya akan memberikan kesempatan. Saya tidak ingin adik saya masuk penjara. Karina terisak. Kak. Tapi ada satu syarat lagi, Damar melanjutkan. Ayah dan ibu harus berhenti menghina Alisha. Berhenti menyebarkan kebohongan tentangnya. Dia adalah istri saya. Dan dia tidak bersalah atas apapun yang kalian tuduhkan. Pak Haris dan Nyonya Ratih saling berpandangan. Akhirnya, Pak Haris mengangguk pelan. Aku minta maaf, Alisha, ucap Pak Haris dengan suara berat. Kami salah menilaimu. Nyonya Ratih tidak bisa berkata-kata. Air matanya mengalir, bukan karena penyesalan sepenuhnya, tapi lebih karena keterkejutan atas apa yang terjadi pada keluarganya. Alisha hanya mengangguk. Saya menerima permintaan maaf Bapak. Tapi saya juga ingin Ibu tahu, bahwa saya tidak pernah membenci keluarga ini. Saya hanya ingin dihormati sebagai manusia. Ruangan itu sunyi. Untuk pertama kalinya, tidak ada kebencian yang melayang di udara. Setelah pertemuan dramatis itu, keluarga Wiratama memasuki masa yang penuh gejolak. Karina dan Andre mulai mengembalikan uang secara bertahap. Prosesnya tidak mudah. Banyak aset yang harus dicairkan, dan Karina harus menerima kenyataan bahwa suaminya, Andre, ternyata menyimpan sebagian uang untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuannya. Pernikahan Karina sendiri mulai retak. Andre yang ketahuan memiliki wanita lain di balik semua ini membuat Karina jatuh dalam depresi. Nyonya Ratih harus membagi perhatian antara menyelamatkan martabat keluarga dan menjaga kesehatan mental anak perempuannya. Sementara itu,
Damar perlahan-lahan kembali dipercaya untuk mengelola perusahaan. Pak Haris, yang mulai menunjukkan usianya, menyerahkan kendali operasional kepada Damar. Namun, hubungan antara Alisha dan mertuanya masih belum sepenuhnya pulih. Nyonya Ratih tidak pernah benar-benar meminta maaf secara terbuka. Dia hanya diam setiap kali Alisha datang ke rumah utama. Suatu hari, Alisha memutuskan untuk datang sendirian. Damar sedang sibuk di kantor, dan dia ingin menjernihkan sesuatu. "Ibu," kata Alisha duduk di hadapan Nyonya Ratih di ruang keluarga. "Saya datang bukan untuk menuntut apapun. Saya hanya ingin kita bisa hidup damai." Nyonya Ratih menatapnya dengan mata yang masih teduh tapi ada dinding tak terlihat di antaranya. "Kamu sudah menang, Alisha," kata Nyonya Ratih akhirnya. "Apa lagi yang kamu mau?" "Ini bukan tentang menang atau kalah, Ibu. Ini tentang keluarga. Damar mencintai Ibu. Dan saya tidak ingin menjadi alasan mengapa hubungan Ibu dengan Damar menjadi renggang." Nyonya Ratih terdiam. Beberapa saat kemudian, air matanya jatuh. Aku tidak pernah menyukaimu sejak awal," ucap Nyonya Ratih lirih. "Bukan karena kamu miskin. Tapi karena aku takut. Damar adalah satu-satunya putraku. Aku takut dia akan melupakanku setelah menikah. Aku takut kehilangan dia." Alisha mendekat. "Ibu, Damar tidak akan pernah melupakan Ibu. Tapi cinta seorang suami pada istrinya bukanlah pengganti cinta pada ibunya. Itu adalah dua hal yang berbeda. Damar bisa mencintai saya dan tetap mencintai Ibu." Nyonya Ratih menangis terseduh-seduh. Untuk pertama kalinya, dinding kebencian yang selama ini dia bangun mulai runtuh. Alisha memeluk mertuanya. "Aku minta maaf, Alisha," bisik Nyonya Ratih di antara isak tangisnya. "Aku sudah sangat jahat padamu." "Saya memaafkan Ibu," jawab Alisha lembut. Di luar rumah, Damar yang kebetulan pulang lebih awal melihat pemandangan itu dari balik jendela. Air matanya jatuh melihat istri dan ibunya berpelukan. Sebuah luka lama mulai sembuh. Kebahagiaan yang mulai tumbuh di keluarga Wiratama tiba-tiba terusik oleh kabar buruk. Pak Haris jatuh sakit. Serangan stroke mendadak membuat separuh tubuhnya lumpuh. Dokter mengatakan bahwa stres berkepanjangan dan tekanan batin menjadi pemicu utamanya. Keluarga itu kembali dilanda ketakutan. Damar harus membagi waktu antara perusahaan dan merawat ayahnya. Nyonya Ratih yang mulai renta tampak lebih tua 10 tahun dalam semalam. Karina, meski masih dalam masa pemulihan dari perceraiannya dengan Andre, datang untuk membantu. Di tengah situasi yang berat ini, Alisha menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dia datang setiap hari ke rumah utama, membantu Nyonya Ratih merawat Pak Haris. Dia belajar memandikan orang sakit, mengganti pakaian, memberi makan, hingga menemani fisioterapi. "Kamu tidak perlu melakukan semua ini," kata Nyonya Ratih suatu hari, melihat Alisha yang lelah namun tetap tersenyum merapikan tempat tidur Pak Haris. "Ini tugas saya sebagai menantu, Ibu," jawab Alisha sederhana. Pak Haris yang terbaring di tempat tidur menatap Alisha dengan mata berkaca-kaca. Dengan susah payah, dia meraih tangan Alisha dan menggenggamnya lemah. "Alisha," bisiknya terbata-bata. "Aku minta maaf." Alisha mengusap air mata yang mengalir di pipi mertuanya. "Sudah, Pak. Tidak apa-apa." Di malam hari, setelah semua orang tertidur, Alisha duduk di teras rumah utama. Damar mendekatinya. "Kamu luar biasa," ucap Damar duduk di sampingnya. "Aku hanya melakukan yang terbaik." "Tidak, Alisha. Kamu melakukan lebih dari yang terbaik. Ibu meneleponku tadi. Dia bilang, dia tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan tanpa kamu." Alisha tersenyum. "Damar, aku tidak melakukan ini untuk mendapatkan pujian. Aku melakukan ini karena aku keluarga." Damar merangkul istrinya. "Aku tahu. Itulah mengapa aku mencintaimu." Di bawah langit malam yang bertabur bintang, mereka berdua duduk berdua. Jalan masih panjang, luka mungkin belum sepenuhnya sembuh, tapi setidaknya mereka berjalan bersama. Saat keluarga Wiratama mulai menata kembali kehidupan mereka, sebuah badai baru datang dari arah yang tidak terduga. Andre, mantan suami Karina yang telah diceraikan, kembali dengan dendam. Dia merasa dihakimi secara tidak adil oleh keluarga Wiratama. Menggunakan dokumen-dokumen yang masih dia miliki dari masa kerjanya di perusahaan, Andre membuat laporan palsu ke pihak berwenang. Dia menuduh Damar dan Pak Haris melakukan korupsi dana perusahaan.
Laporan itu diterima dan diselidiki meskipun tanpa bukti yang kuat. Kantor Damar digeledah. Berkas-berkas perusahaan disita. Berita tentang penyelidikan terhadap Wiratama Group menjadi headline di berbagai media. Harga saham perusahaan anjlok dalam semalam. Pak Haris yang sedang dalam masa pemulihan dari stroke mengalami kemunduran. Tekanan darahnya melonjak dan dia harus dirawat intensif di rumah sakit. Damar panik. Dia tidak bersalah, tapi proses hukum akan memakan waktu dan biaya yang sangat besar. Reputasi perusahaan yang sudah dibangun selama puluhan tahun terancam hancur dalam hitungan hari. Alisha mencoba menenangkan suaminya. Kita akan menghadapi ini bersama. Andre hanya ingin balas dendam. Kita buktikan bahwa dia berbohong. Tapi prosesnya akan lama, Alisha. Perusahaan bisa bangkrut sebelum kita membuktikan apapun. Maka kita harus bekerja cepat. Apakah kamu masih memiliki semua bukti tentang pencurian Andre dulu? Ada. Tapi itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa laporannya palsu. Alisha berpikir sejenak. Kita perlu bantuan. Hubungi pengacara yang kemarin membantu kita. Dan kita juga perlu membuka komunikasi dengan pihak berwenang. Jangan sembunyi. Tunjukkan bahwa kita kooperatif. Damar mengangguk. Meski ketakutan, dia tahu istrinya benar. Mereka mulai bekerja tanpa kenal lelah. Alisha membantu mengorganisir dokumen-dokumen, sementara Damar berkoordinasi dengan pengacara dan pihak berwenang. Nyonya Ratih yang biasanya lemah kini menunjukkan ketangguhannya. Dia muncul di depan publik untuk menenangkan para investor dan karyawan. Perusahaan ini didirikan oleh suami saya dari nol, katanya dalam konferensi pers. Kami tidak akan membiarkan seorang penjahat menghancurkan apa yang telah kami bangun. Media mulai melihat sisi lain dari cerita itu. Investigasi independen menunjukkan bahwa laporan Andre penuh dengan kebohongan. Bukti-bukti pencurian Andre di masa lalu mulai terungkap ke publik. 2 bulan kemudian, pihak berwenang menghentikan penyelidikan karena kurangnya bukti. Andre sendiri ditangkap karena kasus penggelapan dan pemalsuan dokumen. Keluarga Wiratama bernapas lega. Tapi pertempuran telah meninggalkan bekas. Pak Haris tidak pernah pulih sepenuhnya. Dia menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Di tengah semua ini, Alisha hamil. Kabar bahagia itu menjadi titik terang di tengah badai yang baru saja berlalu. Ketika Alisha mengumumkan kehamilannya, reaksi dari keluarga Wiratama sangat beragam. Damar melompat kegirangan dan memeluk istrinya erat. Nyonya Ratih menangis, tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kebahagiaan yang tumpah ruah. Pak Haris yang duduk di kursi roda tersenyum lebar. Dengan susah payah, dia meraih tangan Alisha dan menggenggamnya. Akhirnya cucu pertama, bisiknya dengan suara bergetar. Karina yang datang berkunjung tersenyum. Meski ada sedikit rasa cemburu, pernikahannya gagal memberinya anak, dia ikut bahagia. Selamat, Mbak. Semoga sehat selalu. Kehamilan Alisha berjalan dengan baik. Dia tetap aktif bekerja meski mulai mengurangi jadwal. Damar sangat protektif. Dia tidak membiarkan istrinya kelelahan. Nyonya Ratih berubah drastis. Wanita yang dulu dingin dan menghina itu kini menjadi mertua yang paling perhatian. Dia datang setiap minggu ke apartemen Damar dan Alisha, membawa makanan sehat untuk ibu hamil, dan dengan sabar mendengarkan semua keluhan Alisha. Dulu aku hamil Damar, aku juga mual terus. Cerita Nyonya Ratih suatu sore sambil menemani Alisha yang sedang istirahat. Sampai-sampai suamiku khawatir dan membawaku ke dokter setiap minggu. Alisha tersenyum mendengar cerita itu. Ibu pasti sangat bahagia saat melahirkan Damar. Awalnya aku takut. Apalagi dia anak pertama. Tapi begitu melihat wajahnya, semua rasa takut itu hilang. Nyonya Ratih menatap Alisha. Kamu pasti juga akan merasakan hal yang sama. Alisha mengusap perutnya yang mulai membesar. Di dalam sana, ada kehidupan baru yang membawa harapan baru bagi keluarga yang pernah dihancurkan oleh kebencian. Proses persalinan Alisha tidak mudah. Dia mengalami komplikasi di menit-menit terakhir dan harus menjalani operasi sesar darurat. Damar yang menunggu di luar ruang operasi hampir pingsan karena cemas. Nyonya Ratih memegang tangan putranya. Tenang, nak. Alisha kuat. Dia wanita yang kuat. 2 jam kemudian, seorang perawat keluar membawa bayi mungil. Selamat, Bapak. Anak laki-laki. Berat 3,2 kilogram. Ibu dan anak sehat. Damar menangis haru. Dia mendekap bayi itu dengan tangan gemetar. Nyonya Ratih dan Karina mendekat, sama-sama menangis. Dia mirip Damar waktu kecil,
bisik Nyonya Ratih. Dia mirip Mbak Alisha juga. Hidungnya, timpal Karina. Alisha terbangun beberapa jam kemudian. Damar sudah duduk di samping tempat tidurnya dengan bayi di gendongannya. Kamu luar biasa, sayang, bisik Damar sambil mengecup kening Alisha. Bayinya? Alisha meraih bayinya dengan tangan yang masih lemah. Laki-laki. Kita beri nama? Dava? Alisha tersenyum. Dava Wiratama. Dava? Damar mengulang nama itu. Artinya yang membela. Dia akan menjadi pembela kebenaran, seperti ibunya. Di luar ruangan, Nyonya Ratih dan Pak Haris menunggu dengan sabar. Saat pintu dibuka dan mereka diizinkan masuk, Pak Haris yang berada di kursi roda digerakkan mendekat. Boleh saya lihat? Tanyanya lemah. Alisha mengangguk. Damar mendekatkan Dava pada kakeknya. Pak Haris menatap cucu pertamanya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya setelah stroke, dia mengangkat tangannya dan menyentuh pipi mungil Dava. Kakek sayang kamu, nak, bisiknya. Nyonya Ratih memeluk Alisha yang masih lemah. Terima kasih, Alisha. Terima kasih telah memberi kami cucu. Alisha menangis bahagia. Semua luka lama seolah terobati oleh kehadiran kecil ini. Keluarga yang semula terpecah kini bersatu kembali. Menjadi ibu bagi Dava membawa warna baru dalam kehidupan Alisha. Dia memutuskan untuk tidak bekerja penuh waktu, tapi tetap menerima proyek-proyek desain yang bisa dikerjakan dari rumah. Damar sangat mendukung. Dia membantu Alisha bergantian menjaga Dava di malam hari. Nyonya Ratih juga sering datang untuk membantu, meski Alisha tahu mertuanya itu sudah mulai renta. Karina, yang mulai bangkit dari keterpurukan, menjadi bibi yang sangat menyayangi Dava. Dia sering membawakan mainan dan baju untuk keponakannya. Mungkin, di dalam hati Karina, ada kerinduan memiliki anak sendiri yang belum sempat terwujud. Namun, menjadi ibu juga membawa tantangan. Alisha harus belajar membagi waktu antara mengasuh anak, mengurus rumah, dan tetap produktif secara profesional. Ada hari-hari di mana dia merasa sangat lelah. Suatu malam, Dava rewel dan tidak mau tidur. Alisha sudah mencoba segalanya, menyusui, menggendong, menyanyikan lagu tidur. Tapi bayi itu tetap menangis. Damar yang baru pulang dari perjalanan bisnis melihat istrinya duduk di ruang tamu dengan Dava di gendongan, matanya sembab. Kamu sudah berapa lama begini? Tanya Damar panik. 2 jam, jawab Alisha lirih. Damar mengambil alih. Istirahatlah. Aku yang jaga. Alisha menolak. Kamu baru pulang, pasti lelah. Kamu juga lelah, Alisha. Kita sama-sama orang tua. Tidak ada yang lebih lelah dari yang lain. Alisha akhirnya menyerah. Dia berbaring di sofa, mendengar Damar berusaha menenangkan Dava dengan suara baritonnya yang dalam. Perlahan, tangis Dava mereda. Alisha tersenyum dan akhirnya terlelap. Keesokan paginya, Alisha terbangun dengan selimut yang menutupi tubuhnya. Dava tidur nyenyak di boksnya. Damar sudah berangkat kerja, tapi meninggalkan secangkir kopi dan sarapan di meja. Ada pesan singkat di ponselnya. Terima kasih untuk semalam. Kamu ibu terbaik untuk Dava. Aku mencintaimu. Alisha tersenyum. Ya, ini berat. Tapi dia tidak sendirian. Dava berusia 1 tahun. Keluarga Wiratama mengadakan acara syukuran sederhana di rumah utama. Tidak seperti dulu, acara kali ini tidak mewah dan tidak dihadiri ratusan tamu. Hanya keluarga inti dan beberapa kerabat dekat. Pak Haris sudah bisa berbicara lebih jelas meski masih terbata. Dia duduk di kursi roda, tersenyum melihat Dava yang mulai belajar berjalan. Dava, ke kakek. Ke kakek. Panggil Pak Haris sambil membuka tangannya. Dava tertatih-tatih melangkah. Alisha dan Damar menyaksikan dengan haru. Dava akhirnya tiba di pangkuan kakeknya dan tertawa gembira. Pak Haris menatap Damar dan Alisha. Aku sudah tua. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bersama kalian. Tapi aku ingin kalian tahu, aku bangga pada kalian berdua. Nyonya Ratih yang duduk di sampingnya menangis. Karina meraih tangan ibunya. Ayah, kata Damar duduk di hadapan ayahnya. Kamu akan sehat. Fisioterapi terus berjalan. Fisioterapi tidak akan mengembalikan masa mudaku, nak. Tapi itu tidak masalah. Aku sudah melihat cucuku. Aku sudah melihat anakku menjadi pria yang bertanggung jawab. Aku sudah melihat keluargaku bersatu kembali. Itu sudah cukup. Pak Haris kemudian memanggil Alisha. Menantu, panggilnya. Alisha mendekat.
Ya, Pak. Aku ingin memberikan sesuatu. Pak Haris merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Dia membukanya, memperlihatkan sebuah cincin batu safir biru tua. Ini adalah cincin yang diberikan ibuku padaku untuk diberikan pada istriku. Dulu aku berikan pada ibunya Damar. Dan sekarang, aku ingin memberikannya padamu. Nyonya Ratih mengangguk. Itu sudah seharusnya menjadi milikmu, Alisha. Alisha menerima cincin itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ibu. Pak Haris tersenyum. Kamu telah mengajarkan kami arti keluarga, Alisha. Bahwa keluarga bukan tentang harta atau status. Keluarga adalah tentang saling menerima dan mengampuni. Tahun-tahun berlalu. Dava tumbuh menjadi anak yang cerdas dan periang. Alisha mengajarinya nilai-nilai kesederhanaan, sementara Damar mengajarinya tanggung jawab. Nyonya Ratih menjadi nenek yang sangat menyayangi Dava. Setiap akhir pekan, dia meminta Alisha dan Damar untuk membawa Dava ke rumah utama. Di sana, mereka makan bersama, bercerita, dan tertawa. Karina perlahan pulih dari keterpurukan. Dia mulai mengelola bisnis kecil-kecilan di bidang kuliner. Alisha membantunya merancang branding dan kemasan. Hubungan kakak ipar dan adik ipar yang dulunya penuh kebencian kini berubah menjadi persahabatan. Pak Haris meninggal dengan tenang saat Dava berusia 3 tahun. Di saat-saat terakhirnya, dia memegang tangan Damar di satu sisi dan tangan Alisha di sisi lain. Jaga keluarga ini, bisiknya. Kalian adalah masa depannya. Damar menangis di pemakaman ayahnya. Alisha berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Nyonya Ratih dan Karina berdiri di belakang mereka. Ayah pergi dengan tenang, bisik Alisha. Dia sudah melihat kita bersatu. Damar mengangguk. Terima kasih, Alisha. Tanpamu, mungkin aku tidak akan pernah bisa memberikan kedamaian itu padanya. Mereka pulang ke rumah utama. Rumah yang dulu terasa dingin dan menyesakkan, kini terasa hangat. Di ruang keluarga, foto-foto keluarga terpajang di dinding. Ada foto pernikahan Damar dan Alisha, foto Dava saat baru lahir, foto Pak Haris tersenyum dengan cucunya. Alisha menatap foto itu. Kenangan tentang penghinaan di pesta pernikahan, tentang tekanan dari keluarga, tentang perjuangan yang hampir menghancurkannya. Semua itu terasa seperti mimbur. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Damar mendekat. Aku berpikir, andai dulu aku menyerah. Jawab Alisha. Andai aku memilih untuk diam dan terus menjadi korban. Tapi kamu tidak menyerah. Kamu berjuang. Kita berjuang. Alisha menatap suaminya. Kita berdua. Damar tersenyum. Ya, kita berdua. Dava berlari ke arah mereka. Ayah, ibu, nenek masak rendang. Enak. Alisha tertawa. Kita makan malam bersama, Dava. Malam itu, mereka duduk bersama di meja makan yang dulu menjadi saksi bisu ketegangan. Kini, meja itu dipenuhi dengan tawa dan cerita. Nyonya Ratih tertawa melihat Dava yang makan dengan belepotan. Karina bercerita tentang bisnis barunya yang mulai berkembang. Alisha menatap keluarganya. Tidak sempurna, tapi utuh. Luka yang pernah ada tidak sepenuhnya hilang, tapi telah menjadi bekas yang mengingatkan mereka akan pentingnya saling memaafkan. Keharmonisan yang telah dibangun dengan susah payah kembali diuji ketika sebuah rahasia lama terungkap. Suatu hari, Alisha menemukan sepucuk surat lama di lemari pribadi Damar. Surat itu adalah korespondensi antara Damar dan seorang wanita bernama Nadia, seorang mantan kekasih Damar sebelum pernikahan. Isi surat itu tidak terlalu mesra, tapi ada kalimat yang membuat jantung Alisha berhenti sejenak. Aku akan selalu mengingatmu, Damar. Jika pernikahanmu dengan Alisha tidak berjalan baik, aku akan menunggumu. Alisha tidak tahu harus merasa apa. Apakah Damar masih berhubungan dengan Nadia? Atau ini hanya surat lama yang terlupakan? Malam itu, Alisha duduk di ruang tamu dengan wajah muram. Damar yang baru pulang langsung merasakan ada yang tidak beres. Ada apa, Alisha? Tanyanya. Alisha mengeluarkan surat itu. Apa ini? Damar membaca surat itu, wajahnya berubah pucat. Alisha, ini surat lama. Aku bahkan lupa kalau masih ada. Maksudmu kamu masih menyimpan surat dari mantan kekasihmu di lemari pribadimu? Dan kamu lupa? Aku serius, Alisha. Nadia mengirim surat itu beberapa bulan sebelum pernikahan kita. Aku tidak pernah membalasnya.
Aku bahkan lupa kalau surat itu masih ada. Kamu lupa? Alisha menatap suaminya. Damar, bagaimana bisa kamu lupa menyimpan surat seperti itu? Damar menghela napas. Aku tahu ini terdengar seperti alasan yang buruk. Tapi aku benar-benar lupa. Setelah menikah denganmu, aku tidak pernah memikirkan Nadia lagi. Tapi mengapa kamu menyimpannya? Aku tidak sengaja menyimpannya. Mungkin karena surat itu ada di dalam buku yang aku bawa dari rumah orang tuaku. Aku tidak pernah membaca ulang. Alisha terdiam. Dia ingin percaya pada Damar. Tapi luka lama tentang dikhianati oleh orang yang dicintai membuatnya sulit untuk percaya begitu saja. Damar berlutut di hadapannya. Alisha, tolong percaya padaku. Aku tidak pernah menghubungi Nadia setelah kita menikah. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Kau tahu itu. Aku ingin percaya, Damar. Tapi ini tentang kepercayaan. Dan kepercayaan tidak bisa dibangun dengan kata-kata saja. Malam itu, Alisha tidur di kamar Dava. Damar tidak berani memaksanya. Dia hanya bisa duduk di ruang tamu, memikirkan bagaimana caranya membuktikan kesetiaannya. Keesokan harinya, Damar datang ke apartemen dengan membawa ponselnya. Alisha, ini ponselku. Buka semua pesan, semua kontak. Tidak ada Nadia di sana. Alisha menatap ponsel itu. Aku tidak perlu melihat ponselmu, Damar. Itu bukan caranya. Lalu bagaimana caranya? Aku akan melakukan apapun untuk membuatmu percaya. Hubungi Nadia, kata Alisha tiba-tiba. Damar terkejut. Apa? Hubungi Nadia di hadapanku. Nyalakan speaker. Aku ingin mendengar sendiri. Damar ragu sejenak. Bukan karena dia bersembunyi, tapi karena itu akan terasa aneh. Tapi dia tahu ini adalah satu-satunya cara. Dia mengambil ponselnya, mencari kontak Nadia yang masih tersimpan, dan menekan tombol panggil. Nadia menjawab setelah beberapa dering. Damar, lama tidak mendengar kabarmu. Nadia, maaf mengganggu. Aku di sini bersama istriku, Alisha. Maaf jika ini aneh, tapi aku hanya ingin mengonfirmasi sesuatu. Apakah aku pernah menghubungimu setelah pernikahanku? Nadia terdiam sejenak. Tidak. Bahkan suratku dulu tidak pernah kamu balas. Aku pikir kamu sudah move on sepenuhnya. Damar menatap Alisha. Terima kasih, Nadia. Maaf telah mengganggu. Tidak apa-apa. Semoga kalian bahagia. Telepon ditutup. Damar menatap Alisha. Percayalah sekarang. Alisha menunduk, air matanya jatuh. Maafkan aku, Damar. Aku terlalu cemas. Damar mendekapnya. Tidak perlu minta maaf. Aku yang seharusnya lebih berhati-hati dengan barang-barang lamaku. Mereka berpelukan lama. Luka itu mungkin akan meninggalkan bekas, tapi kali ini, mereka memilih untuk percaya. 5 tahun kemudian, Dava sudah berusia 6 tahun dan masuk sekolah dasar. Alisha dan Damar memiliki seorang anak perempuan yang mereka beri nama Kirana, yang lahir 2 tahun setelah Dava. Rumah utama di Menteng tidak lagi terasa dingin. Nyonya Ratih yang kini berusia 70 tahun tinggal bersama mereka di rumah itu. Karina, yang sudah menikah lagi dengan pria baik-baik, sering berkunjung dengan suami barunya. Alisha kini memiliki bisnis desain grafis yang cukup besar. Dia mempekerjakan beberapa desainer muda dan memiliki klien dari berbagai kota. Damar menjadi CEO Wiratama Group yang sukses membawa perusahaan ke era digital. Tapi kebahagiaan mereka bukan terletak pada kesuksesan materi. Kebahagiaan mereka terletak pada hal-hal kecil yang sering diabaikan orang. Malam minggu, mereka berkumpul di ruang keluarga. Dava sedang asyik menggambar, Kirana bermain dengan bonekanya. Nyonya Rati duduk di sofa sambil merajut. Damar dan Alisha duduk bersebelahan. Ibu, panggil Dava tiba-tiba. Apa ibu bahagia? Alisha terkejut dengan pertanyaan itu. Tentu, nak. Kenapa kamu bertanya? Aku lihat foto pernikahan ayah dan ibu. Wajah ibu tidak bahagia di foto itu. Tapi sekarang ibu selalu tersenyum. Alisha tersenyum. Dia menatap Damar, kemudian menatap anak-anaknya, dan menatap Nyonya Ratih yang tersenyum padanya. Ibu memang tidak bahagia di awal pernikahan. Tapi sekarang ibu bahagia. Karena ibu punya ayah, punya Dava, punya Kirana, dan punya nenek. Kenapa ibu tidak bahagia dulu? Tanya Kirana polos. Nyonya Ratih yang mendengar itu menunduk.
Teringat akan masa lalunya yang kelam. Alisha memeluk putrinya. Karena dulu ada banyak orang yang belum saling mengerti. Tapi sekarang, mereka sudah saling mengerti. Dan itu membuat ibu bahagia. Dava tampak puas dengan jawaban itu. Dia kembali menggambar. Kirana melanjutkan bermain. Nyonya Ratih menatap Alisha dengan mata berkaca-kaca. Maafkan aku, Alisha. Alisha meraih tangan mertuanya. Semua sudah dimaafkan, Bu. Kita keluarga. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Damar dan Alisha duduk di balkon. Langit Jakarta jarang menampakkan bintang, tapi malam itu cukup cerah. Apa kamu benar-benar bahagia, Alisha? Tanya Damar. Alisha menoleh. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Karena perjalanan kita sangat berat. Aku tidak pernah memberimu kehidupan yang mudah. Kehidupan yang mudah tidak selalu membuat orang bahagia, Damar. Yang membuat orang bahagia adalah kehidupan yang dijalani dengan orang yang tepat. Damar tersenyum. Apakah aku orang yang tepat? Kamu adalah orang yang tepat untukku. Dan aku bersyukur setiap hari karena kamu memilihku. Meski keluargamu menentang. Meski kamu harus kehilangan segalanya. Aku tidak kehilangan segalanya. Aku mendapatkan segalanya. Mereka berpelukan di bawah langit malam. Di dalam rumah, Nyonya Ratih mengawasi mereka dari balik jendela. Air matanya jatuh, tapi kali ini adalah air mata bahagia. Dia melihat bagaimana seorang wanita yang pernah dihinanya, yang pernah dia anggap tidak layak, telah menjadi pilar utama keluarganya. Alisha, wanita sederhana dari keluarga biasa, telah mengajarkan arti cinta yang sesungguhnya. Cinta yang tidak memandang harta, cinta yang bertahan di tengah badai, cinta yang memaafkan dan memulihkan. 20 tahun kemudian, Dava telah menjadi seorang pemuda cerdas yang siap meneruskan perusahaan keluarga. Kirana menjadi seorang dokter muda yang berbakat. Damar dan Alisha menua bersama, dengan rambut yang mulai memutih. Setiap tahun, mereka selalu mengadakan makan malam keluarga di rumah utama. Tradisi yang dimulai oleh Alisha dan terus berlangsung hingga kini. Pada suatu malam, Dava yang akan menikah dengan kekasihnya, seorang gadis biasa dari keluarga sederhana, mirip seperti ibunya dulu, berkata pada Alisha, "Ibu, aku takut. Apakah keluarga besar akan menerimanya?" Alisha tersenyum. Dia menatap putranya dengan penuh kasih. "Nak, keluarga ini telah belajar banyak dari masa lalu. Mereka akan menerimanya. Tapi jika ada yang tidak menerima, ingatlah apa yang ibu katakan." "Apa, Bu?" "Keluarga bukan tentang siapa yang paling kaya atau paling berkuasa. Keluarga adalah tentang saling menerima apa adanya. Dan jika kamu mencintai seseorang, berjuanglah untuknya. Jangan biarkan siapapun merendahkan orang yang kamu cintai." Damar yang mendengar dari kejauhan mendekat. "Dengar kata ibumu. Dia orang yang paling bijak yang aku kenal." Dava mengangguk. "Ibu memang luar biasa." Alisha tertawa. "Ibu hanya wanita biasa yang tidak mau dihina." Mereka semua tertawa bersama. Di ruang keluarga itu, foto-foto lama masih terpajang. Termasuk foto pernikahan Damar dan Alisha, dengan wajah Alisha yang tidak bahagia. Tapi di sampingnya, ada foto-foto lain, foto Dava lahir, foto Kirana lahir, foto Pak Haris tersenyum dengan cucunya, foto keluarga besar berkumpul di hari raya. Setiap foto memiliki cerita. Setiap cerita memiliki luka. Tapi setiap luka telah menjadi pelajaran. Dan dari pelajaran itulah, keluarga Wiratama belajar apa arti keluarga sebenarnya.